Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di video pembelajaran Teosofi bersama kami kelompok 6 yang beranggotakan Muhammad Fahmi Azizi, Waridatul Maulida Rumdina, dan Devina Roshida. Nah, di video kali ini kami akan menerangkan tentang teologi Islam. Apa sih teologi Islam itu? Teologi berasal dari kata theos dan logos. Theos berarti Tuhan, Allah, sedangkan logos berarti ilmu, wacana. Dengan kata lain, teologi merupakan ilmu yang membahas tentang ketuhanan, atau bisa diartikan sebagai keyakinan-keyakinan tentang Allah atau tentang Tuhan, dari kelompok keagamaan atau pemikiran perorangan. Nah, teologi Islam disebut juga dengan ilmu kalam. Ilmu kalam disebut dengan ilmu tauhid atau ilmu keesaan, sedangkan ilmu keesaan disebut dengan ilmu aqaid atau ilmu usuluddin. Teologi Islam ini adalah disiplin ilmu yang membicarakan persoalan kepercayaan manusia terhadap Tuhannya dengan bukti-bukti yang logis. Sejarah munculnya teologi Islam. Teologi Islam belum muncul saat zaman Rasulullah sampai pemerintah Khalifah ketiga, yaitu Sayyidina Utsman bin Affan. Nah, teologi Islam ini baru muncul saat pemerintahan Khalifah terakhir, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, awal munculnya teologi Islam itu ketika peristiwa tahkim, yaitu ada sekelompok aliran yang tidak setuju dengan keputusan Ali pada peristiwa tersebut, dan kelompok tersebut memisahkan diri dengan Sayyidina Ali. Nah, awalnya itu kelompok tersebut atau aliran tersebut hanya fokus dalam bidang politik. Namun semakin berkembangnya zaman, aliran tersebut mulai menyentuh pada bidang teologi atau akidah Islam. Faktor munculnya teologi Islam. Nah, faktor secara umum itu ada dua, yaitu faktor dari dalam dan faktor dari luar. Nah, faktor dari dalam itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu berdasarkan dari isi Al-Quran yang mengajak untuk bertauhid dan mempercayai kenabian. Karena orang-orang itu berpikir bahwasanya Al-Quran itu mengajak untuk bertauhid dan mempercayai kenabian. Maka dari itu berkembanglah pemikiran para ulama dahulu. Nah, yang kedua yaitu orang-orang Islam membuka negeri sendiri yang berusaha mengungkapkan persoalan agama dan nas-nas agama yang bertentangan. Nah, ini dalam kata lain yaitu untuk menafsiri atau membahas atau menjawab problematika umat. Karena bagaimanapun semakin berkembangnya zaman, maka problematika umat itu semakin banyak. Yang ketiga yaitu faktor politik yang terjadi di kalangan orang muslim sendiri. Yang selanjutnya yaitu golongan yang mengingkari agama dan Tuhan dan mengatakan bahwa yang menyebabkan kerusakan adalah waktu. Nah, teologi Islam itu menjawab atau menentang aliran-aliran yang seperti itu, yang mengingkari agama dan Tuhan, tidak mempercayai agama dan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu menentang golongan yang syirik, yakni orang yang menyembah binatang, bulan, matahari dan menjadikan berhala sebagai Tuhannya, yaitu menentang golongan-golongan yang kafir. Yang selanjutnya yaitu menentang golongan yang tidak percaya akan Nabi. Yang selanjutnya yaitu golongan ini menentang golongan yang mengatakan bahwa semua yang terjadi di bumi adalah perbuatan Tuhan dan tidak ada campur tangan dari manusia itu sendiri. Nah, memang ya dari sisi lain itu benar, tapi kalau dikatakan seperti itu maka tidak sesuai dengan satu ayat dalam Al-Quran, yaitu innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, yang selanjutnya yaitu faktor dari luar. Faktor dari luar ini ada beberapa macam, yaitu yang pertama banyak pemeluk Islam yang mulanya beragama Yahudi kemudian itu mengingat kembali ajaran agamanya terdahulu. Nah, jadi orang Islam
yang masih belum move on dari ajaran terdahulu, masih mengingat atau masih ingin menerapkan ajaran-ajaran agama terdahulu. Yang selanjutnya yaitu partai-partai Islam yang berusaha membela akidah Islamiyah berpendapat bahwa mereka tidak dapat menunaikan kewajiban kecuali mengetahui sebaik-baiknya akidah yang dianut aliran lain. Nah, intinya masih ingin mencari tahu kebenaran yang sesungguhnya. Yang selanjutnya yaitu menemukan bahwa lawan-lawannya memakai filsafat sebagai senjata dalam membela akidah, karena orang kafir itu sudah mulai berkembang dalam pemikirannya dan mulai membawa atau menggunakan filsafat dalam bertuhan. Maka dari itu umat muslim itu tidak ingin kalah dalam hal tersebut. Oleh karena itu umat muslim itu ingin menyaingi atau ingin menentang juga dalam hal filsafat atau juga dalam hal pemikiran. Urgensi mempelajari teologi Islam di era modern. Untuk menilai atau paham, sebaiknya tidak melihat berdasarkan tingkah pelakunya, namun harus dinilai dari ajaran-ajarannya. Dalam perjalanan hidup ini, ditemui beberapa aliran-aliran agama Islam yang kesemuanya bersumber pada Al-Quran dan hadis. Seseorang yang telah memahami betul bagaimana teologi Islam terutama di era modern saat ini, maka akan melekat padanya manfaat yang baik, di antaranya. Yang pertama, memiliki prinsip hidup dan iman yang kuat. Yang kedua, mampu mengembangkan pemikiran yang rasional dalam melihat berbagai persoalan kehidupan. 3. Konsisten dalam menjaga persaudaraan dengan sesama umat muslim. Yang keempat, senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Yang kelima, kehadirannya tidak membuat orang lain takut dan merasa cemas. Setiap orang beriman harus menyadari dan memahami bahwa perbedaan pendapat ataupun paham tidaklah menjadi masalah. Setiap muslim memiliki kewajiban untuk menjaga dan mewaspadai agar perbedaan paham atau sikap tidak merusak kedamaian, ketentraman, dan ketenangan. Oleh sebab itu, setiap muslim harus mengendalikan nafsu untuk mau menang sendiri. Seperti dalam firman Allah di dalam surat An-Nazi'at ayat 40-41 yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Nah, itu tadi merupakan penjelasan tentang pengertian teologi Islam, sejarah teologi Islam, serta urgensi mempelajari teologi Islam di era modern. Jadi kesimpulannya, teologi merupakan ilmu yang membahas tentang ketauhidan, merupakan disiplin ilmu yang membicarakan persoalan kepercayaan manusia terhadap Tuhan dengan bukti-bukti yang logis. Serta munculnya teologi Islam disebabkan oleh faktor dalam dan juga faktor luar. Urgensi mempelajari teologi Islam di zaman modern ini adalah memperkuat keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 1000 jalan menuju kejayaan, tetapi hanya satu jalan menuju surga, yaitu ketaatan. Thayyib, syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.